Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Kali ini gue akan bahas bukan tentang match tadi malam, yaitu Barcelona dan klub-klub Europa League, tapi gue akan bahas tentang kabar terbaru uh, dari di luar pertandingan sepak bola, yaitu kabar mengenai sanksi pemerintah Inggris terhadap Chelsea. Chelsea kita tahu sendiri terkena dampak yang begitu cukup nyata ya dari invasi Rusia dan juga Ukraina, itu akibat owner dari Chelsea, Roman Abramovich, adalah teman atau sahabat karib dari Vladimir Putin, sehingga klub Chelsea ini terbawa-bawa dengan kasus tersebut, mengakibatkan pemerintah Inggris menetapkan sanksi ya. Kemarin itu kan video pertama gue tentang kasus ini adalah pemerintah Inggris masih kabarnya akan ya, berarti belum menerapkan sanksi resmi. Dan pada hari ini ya, kemarin kalau nggak salah, kemarin subuh itu resmi pemerintah Inggris menerapkan sanksi, menjatuhi sanksi terhadap Abramovich, yaitu menyita semua aset-aset Abramovich yang ada di Inggris ya. Dan dampak tersebut juga salah satunya menimpa Chelsea, karena Chelsea adalah salah satu milik Abramovich lah, aset milik Abramovich. Yang pertama gue akan bahas yaitu penjualan Chelsea, yaitu Chelsea ini tidak bisa dijual. Dengan kabar ini tentu saja pembeli-pembeli Chelsea ini akan calon pembeli Chelsea ini akan semakin kesulitan untuk dapat membeli Chelsea, karena ada aturan-aturan yang harus dipenuhi kalau memang seandainya memang ujung-ujungnya akan dibeli oleh salah satu pengusaha, yaitu pemerintah Inggris akan mempertimbangkan boleh dibeli tapi jangan sampai ada keuntungan yang didapat oleh Abramovich. Artinya kalau lu istilah dagang, ini nggak boleh ada keuntungan, nggak boleh lu lebihin harga barang lu harus jual dengan harga modal. Nah, ini yang kemarin kan sebenarnya Abramovich itu jual sekitar 3 miliar euro ya. Dan kurang lebih ada 10 peminat ya, salah satunya pengusaha asal Swiss itu yang kemarin gue bahas. Tapi mungkin itu akan lebih murah lagi, karena ya kalau itu kan 3 miliar itu pasti sudah ada keuntungan lah istilahnya, ada beberapa persen. Dah itu tidak boleh, dan itu harus di bawah pengawasan pemerintah dari Inggris, sehingga mungkin nanti bisa lebih murah lagi dijual kepada investor baru gitu, pada CEO baru. Itu yang pertama. Yang kedua, Chelsea untuk dana masuk itu masih bisa menerima uang dari klub-klub yang meminjam pemainnya ya, atau pengaturan penjualan pemain juga masih bisa hak siar, dapat pemasukan ya, masih bisa lah istilahnya dapat penghasilan walaupun tidak maksimal, karena mereka harus tetap bayar gaji, tunjangan, pensiun semua karyawan tanpa adanya pengecualian, harus dibayar semua kepada Abramovich. Terus tidak ada uang yang dapat digunakan untuk pekerjaan modal baru. Berarti pokoknya proyek baru, pembangunan stadion, terus situs-situs di klub itu nggak boleh menggunakan uang sepeser pun. Ini nggak terlalu berpengaruh lah istilahnya. Mereka masih bisa dapat penghasilan, tapi memang yang pengaruh ini yang selanjutnya itu transfer dan kontrak. Chelsea dilarang transfer pemain ini, kalau nggak salah sudah pernah di beberapa tahun lalu ya. Chelsea juga kena seperti ini, embargo transfer. Jadi nggak bisa ngelakuin transfer apapun di musim panas ini, dan mereka juga tidak bisa memperpanjang kontrak pemain. Nah ini yang menarik, karena Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta kontraknya habis musim panas ini habis. Jadi ya, dan kontrak pada tahun 2023 itu ada Kante, Jorginho, Barkley, Thiago Silva, Marcos Alonso. Jadi kalau misalkan ini buntutnya panjang dan embargonya ini
sampai nanti beberapa tahun bahaya ini buat Chelsea, karena pemain-pemain pentingnya ini kan ada semua di sini, dan kalau mereka nggak bisa perpanjang, klub-klub lain itu bisa mendapatkan mereka dengan gratis. Rudiger diincar ya banyak, Real Madrid, Barcelona, MU juga ngincar, Cesar Azpilicueta diincar Barcelona, begitu juga dengan siapa tadi ya, bentar, Christensen diincar Barcelona gitu. Jadi ini justru menguntungkan bagi klub-klub lain yang mendapatkan pemain-pemain ini secara gratis, dan kerugian jelas kepada Chelsea karena mereka kehilangan pemain tapi nggak bisa beli pemain, paling cuma mengandalkan pemain-pemain akademi mereka. Penonton pertandingan juga Chelsea nggak boleh jual tiket lagi. Mulai pertandingan besok di Stamford Bridge, mereka nggak boleh jual tiket lagi, tiket yang istilahnya ya sekali bayar sekali nonton, habis itu udah boleh penonton itu bisa datang asal mereka sudah beli tiket musiman, artinya tiket yang mereka sudah beli satu season lah istilahnya, mereka bisa tonton. Nah itu mungkin bisa tetap datang, tapi kalau yang tiket yang satuan yang biasanya buat penonton yang sekali datang itu gak bisa dijual sama sekali oleh Chelsea. Itu yang menurut gue berpengaruh terhadap keuangan, karena kita tahu sendiri sumber pendapatan klub ini kan salah satunya yang terbesar dari supporter, dari kedatangan attendance dari stadion, dan terutama merchandise juga. Toko merchandise-nya juga ditutup di UK, di Inggris gitu. Jadi ini sangat berdampak kalau menurut gua. Bahkan lu nggak bisa jual merchandise, lu nggak bisa dapat pemasukan dari penonton, lu cuma bisa dapat pemasukan dari hak siar dan ya yang tadi yang gua bahas. Jadi ini yang menurut gue akan menjadi dampak yang sangat besar untuk Chelsea, dan belum habis itu tadi kelima keenam laga tandang Chelsea, biayanya cuma dibatasi 20.000 pounds. Ini cukup tragis juga ya, bahkan sampai laga tandangnya pun mereka harus dibatasi biayanya, jadi nggak boleh pakai biaya lebih dari 20.000 pounds. Terus ya dan ini memang sanksi-sanksi yang diterapkan oleh UK ini berakhirnya itu kalau nggak salah nanti akan dievaluasi itu 31 Mei kalau nggak salah. Mungkin ya nanti bisa diperpanjang atau mungkin di stop oleh pemerintah UK, mungkin tergantung dengan suasana nanti bagaimana dari konflik tersebut ya, buntutnya kemana, ataukah akan berangsur-angsur membaik atau justru makin parah, ya itu akan mempengaruhi keputusan dari FA-nya Inggris, pemerintah Inggris maaf. Dan ya kembali lagi bahwa dan Tuchel pun protes ngeluh karena sanksi yang didapatkan itu tentu saja akan menghambat kerja dari Tuchel, karena kembali lagi seperti yang gue bilang sebelumnya, dan gue tetap bilang seperti itu, Tuchel ini butuh pemain-pemain yang bisa menjalani strateginya dia, butuh pemain yang cocok, butuh pemain yang berkualitas. Dan ketika itu Chelsea terutama kena larangan transfer dan sebagainya, duitnya juga akan semakin menipis karena harus tetap bayar kontrak pemain, nggak bisa perpanjang kontrak dan sebagainya, nggak bisa dapat pemasukan. Itu benar-benar sudah jatuh tertimpa tangga lah istilahnya. Mereka juga tidak bisa membeli pemain, itu yang menjadi perhatian dari Tuchel. Mereka kan kehilangan pemain iya, secara gratis bahkan, tapi mereka tidak bisa membeli pemain. Nah itu yang dicemaskan oleh Tuchel. Apakah mereka ya gue rasa Tuchel ini juga kalau kayak gini juga kepusingan ya, karena sehebat-hebatnya Tuchel, kan gue bilang Tuchel ini butuh pemain yang berkualitas untuk hal tersebut. Dan jelas ini menjadi kerugian yang sangat besar untuk Chelsea. Agak tega menurut gue dari pemerintah Inggris, karena gini ya, kalau lu benar-benar tidak mau mencampur adukan politik dengan sepak bola seperti yang diseru-serukan oleh FIFA waktu kasus Palestina dan Israel, ya lu tunjukkan gitu. Walaupun memang sulit ya untuk tidak mencampur adukan politik dengan sepak bola, dan harusnya FIFA itu berperilaku adil lah setidaknya. Kalau dalam kasus ini mereka bilang bahwa mereka mendukung salah satu pihak karena adanya kekerasan atau invasi dari negara lain, mereka juga harus melakukan itu di kasus yang lain kepada siapapun. Keadilan itu harus ditegakkan untuk siapapun, bukan untuk satu negara atau satu pihak karena suatu alasan apapun. Itu menurut gua agak kronis lah, agak ironi gitu. Dan ya jujur aja Chelsea kalau begini ya agak susah ya, terutama di musim ini. Mereka itu kan sekarang
kejar-kejaran bukan dengan peringkat juara ya, tapi dengan peringkat 5 Arsenal dan United gitu. Mereka sekarang ada peringkat 3, poin tidak terlalu jauh dengan Arsenal. Nah, itu yang akan menjadi apakah berpengaruh terhadap tim. Mereka sudah menang 3-1 tadi malam melawan Norwich ya, tapi ya itu kan jangka lumayan panjang nih kan, sampai akhir musim itu akan, menurut gua akan berpengaruh terhadap performa dari Chelsea. Tapi kita lihat aja seberapa hebatnya Tuchel ini bisa membuat situasi dalam kondisi klub, timnya itu bisa tetap tidak terlalu berpengaruh terhadap performa mereka. Itu menjadi PR bagi Tuchel. Dan ya jujur gue sebagai penikmat sepak bola dan ya salah satu penikmat dari Chelsea, Abramovich, juga cukup prihatin ya melihat situasi sekarang, karena memang ya inilah, memang kadang-kadang walaupun sebenarnya Chelsea ini kan bukan berkontak secara langsung terhadap tragedi tersebut, cuman salah satu aset yang dimiliki oleh Abramovich, jadi kena imbasnya begitu parah. Dan Chelsea yang sedang dalam performa yang luar biasa, terutama meraih banyak sekali gelar, harus menghadapi musibah yang bertubi-tubi. Kalau menurut gue ini bertubi-tubi, karena kehilangan Abramovich saja sudah suatu hal yang sangat besar kehilangannya, apalagi mereka harus disanksi dengan sanksinya cukup banyak yang tadi gue bilang, mulai dari embargo transfer, tidak bisa dapat penghasilan, tidak bisa mengontrak pemain, tidak bisa memperpanjang kontrak pemain, harus melepas pemain-pemain yang nanti free transfer, banyak sekali pokoknya hal yang dialami oleh Chelsea. Dan menurut gue tidak bisa bilang ini benar apa enggak ya, tergantung, mungkin ya kalian bisa komen aja lah menurut kalian bagaimana pendapatnya tentang hal ini, karena jujur menurut gue ini agak terlalu tega ya, karena bertubi-tubi. Dan ini secara tidak langsung ini istilahnya membuat Chelsea kembali ke setelan pabrik, di mana mereka tidak bisa membeli banyak pemain. Mungkin pemainnya akan starting line-up-nya tidak semewah sekarang, mungkin ada beberapa pemain yang akan dijual. Nah, ini yang menarik kita tunggu. Dan ya untuk fans Chelsea, kalian harus bersabar lah istilahnya. Kalian sudah menikmati bertahun-tahun kalian cukup dimanjakan dengan Abramovich. Kali ini kalian harus sedikit bersabar mungkin, atau sedikit menghela nafas, karena semua saksi yang hadir itu siap menunggu Chelsea, dan kita lihat seberapa survive Chelsea ke depannya. Ya semoga juga, gue berharap tetap tidak terlalu terpuruk banget lah istilahnya, bisa bangkit lagi, karena itu akan menambah persaingan di EPL, terutama Newcastle yang semakin sudah menunjukkan konsistensi musim ini. Kita lihat musim depan semakin seru ini, karena Chelsea yang kena embargo transfer, Newcastle yang sudah mulai berbenah dan sebagainya, MU yang tampak akan dapat pelatih baru, itu akan mempengaruhi persaingan EPL musim depan. Oke? Segitu dulu dari gue, kita lanjut besok ke preview mungkin. Oke? Salam sepak bola.